Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Capres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari Tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir Tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu, diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengungkapkan perkembangan soal pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 dari Partai Nasdem. Dijelaskan olehnya, sejauh ini Nasdem masih melakukan persiapan untuk ikut mengajukan hak angket tersebut. Kendati demikian, ia mengaku sudah ikut menandatangani hak angket. Saat ditemui awak media pada Rabu 6 Maret 2024 lalu, Sahroni juga mengatakan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket ke DPR meskipun PDIP tidak turut serta. Adapun diketahui Nasdem bersama PPP dikabarkan belum menentukan sikapnya di tengah seruan hak angket.
Sebagaimana diketahui, partai politik koalisi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo seperti Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan PDI Perjuangan atau PDIP mengusulkan hak angket pemilu 2024. Sahroni menjelaskan hak angket tersebut murni bertujuan untuk menyelidiki berbagai polemik di masyarakat terkait pemilu yang harus dikonfirmasi kepada penyelenggara negara, termasuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU hingga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI. Partai Demokrat bilang bahwa kalau sebelum mengajukan hak angket ini coba dimunculkan dulu apa sih yang menjadi kecurangan. Kan nggak mungkin dimunculin sekarang. Semua lagi menyusun semua apa yang menjadi untuk mendasari hak angket itu maju. Ya ngapain dimunculin sekarang? Ya Demokrat si siapa kemarin dia ngomong tuh asal nyeblak aja. Dia juga anggota DPR tuh dia tahu. Kenapa nggak mesti takut? Ya nggak usah worry. Semua partai politik yang ada di DPR ini, kalau penyelidikan untuk melegitimate yang lebih baik dan transparan, why not? Terus masalahnya apa? Kalau itu baik, kenapa enggak? Masyarakat lebih senang. Kalau ini penyelidikannya terbuka di DPR, wah itu jempol loh. Kalau semuanya ikut dalam kertas ini. Tapi Nasdem bakal ngajuin nggak sih Bang? Karena kan kita tahu dari koalisinya Anies Imin ini PKS dan PKB udah mengusulkan dalam sesuai arahan Ketua Umum. Kemarin Pak Sugeng udah ngomong akan tetap mengajukan angket sekalipun PDIP nggak ikut. Nah itu Pak Sugeng kan sudah menyampaikan kemarin. Nah kita pengen jangankan hanya satu partai, semua partai yang ada di DPR ini sama-sama buat legitimasi yang kuat kepada publik bahwa DPR itu masih diharapkan oleh masyarakat atas kepentingan transparansi publik. Prosesnya udah sampai mana sih Bang di Nasdem ini? Katanya lagi ngumpulin tanda tangan atau gimana? Tapi komunikasi ada. Tapi Bang Sahroni pribadi bakal tanda tanganin nggak? Kalau ada tanda tangan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengungkapkan perkembangan soal pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 dari Partai Nasdem. Dijelaskan olehnya, sejauh ini Nasdem masih melakukan persiapan untuk ikut mengajukan hak angket tersebut. Kendati demikian, ia mengaku sudah ikut menandatangani hak angket. Saat ditemui awak media pada Rabu 6 Maret 2024 lalu, Sahroni juga mengatakan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket ke DPR meskipun PDIP tidak turut serta. Adapun diketahui Nasdem bersama PPP dikabarkan belum menentukan sikapnya di tengah seruan hak angket. Sebagaimana diketahui, partai politik koalisi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo seperti Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan PDI Perjuangan atau PDIP mengusulkan hak angket pemilu 2024. Sahroni menjelaskan hak angket tersebut murni bertujuan untuk menyelidiki berbagai polemik di masyarakat terkait pemilu yang harus dikonfirmasi kepada penyelenggara negara, termasuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU hingga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI. Partai Demokrat bilang bahwa kalau sebelum mengajukan hak angket ini coba dimunculkan dulu apa sih yang menjadi kecurangan. Kan nggak mungkin dimunculin sekarang. Semua lagi menyusun semua apa yang menjadi untuk mendasari hak angket itu maju. Ya ngapain dimunculin sekarang? Ya Demokrat si siapa kemarin dia ngomong tuh asal nyeblak aja. Dia juga anggota DPR tuh dia tahu. Tapi kenapa nggak mesti takut? Ya nggak usah worry. Semua partai politik yang ada di DPR ini, kalau penyelidikan untuk melegitimate yang lebih baik dan transparan, why not? Terus masalahnya apa? Kalau itu baik, kenapa enggak? Masyarakat lebih senang. Kalau ini penyelidikannya terbuka di DPR, wah itu jempol loh. Kalau semuanya ikut dalam kertas ini. Tapi Nasdem bakal ngajuin nggak sih Bang? Karena kan kita tahu dari koalisinya Anies Imin ini PKS dan PKB udah mengusulkan dalam sesuai arahan Ketua Umum. Kemarin Pak Sugeng udah ngomong akan tetap mengajukan angket sekalipun PDIP nggak ikut. Nah itu Pak Sugeng kan sudah menyampaikan kemarin. Nah kita pengen jangankan hanya satu partai, semua partai yang ada di DPR ini sama-sama buat legitimasi yang kuat kepada publik bahwa DPR itu masih diharapkan oleh masyarakat atas kepentingan transparansi publik. Prosesnya udah sampai mana sih Bang di Nasdem ini? Katanya lagi ngumpulin tanda tangan atau gimana? Tapi komunikasi
Ada. dengan PDIP? Tapi Bang Sahroni pribadi bakal tanda tanganin nggak? Kalau ada tanda tangan. udah. Partai Demokrat. Dalam polemik hak angket DPR, pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Indonesia, Jojo Rohi menilai Presiden Jokowi tak akan diam. Menurutnya, pasti ada operasi senyap yang sudah dilakukan Jokowi untuk menghancurkan koalisi pasangan calon atau paslon 01 dan 03. Sementara itu, analis dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia, Arifki Caniago juga berkomentar soal hak angket. Ia berkomentar soal fraksi sejumlah partai politik atau parpol di DPR RI yang mengusulkan hak angket saat rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13. Dilansir tribunnews.com pada Kamis 7 Maret 2024, menurut Arifki, hak angket yang diusulkan oleh PKS, PKB, dan PDIP berpotensi rungkat sebelum akad. Meskipun jumlah anggota DPR dari Partai Koalisi 01 dan 03 lebih dominan dibanding partai-partai di Koalisi 02, ia menyebut dari rapat paripurna tersebut terbaca P3 dan Nasdem tidak terbuka menyatakan sikapnya. Ia menilai bahwa P3 dan Nasdem punya pertimbangan untuk ikut hak angket. P3 ia nilai masih berjuang untuk memastikan lolos parlemen di Pileg 2024. Sedangkan Nasdem, ia sebut sepertinya masih menunggu langkah PDIP soal menggulirkan hak angket. Sejak awal, Arifki memahami usulan hak angket ini memang terkesan seperti gertakan ketimbang langkah serius. Ia juga menilai hak angket ini terbaca menjadi ruang negosiasi dari parpol pendukung 01 dan 03 untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, bagi parpol selain PDIP, memutuskan untuk oposisi dari awal tentu menjadi keputusan yang berat. Cawapres Gibran Raka Buming Raka meninggalkan komentar di media sosial Ganjar Pranowo. Namun komentar tersebut tak mendapat respon dari mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Dikutip dari Tribun Jateng, Gibran menyapa Ganjar Pranowo melalui kolom komentar. Adapun Ganjar mengunggah momen kebersamaannya dengan keluarga Cak Nur di akun Instagram. Postingan tersebut diunggah pada Minggu 3 Maret 2024 silam. Dalam kolom captionnya, Ganjar menuliskan bahwa pertemuan tidak mengenal lelaki maupun perempuan. Baginya semua orang memiliki tanggung jawab untuk perbaikan kehidupan. Oleh sebab itu, ia berterima kasih kepada istri Cak Nur, yakni Omi Nurkolis Majid yang disebut Ganjar telah memberikan semangat serta inspirasi. Lantas Gibran pun meninggalkan komentar dengan mendoakan kesehatan Ganjar Pranowo. Adapun komentar itu dibubuhkan hanya berselang 2 jam dari unggahan Ganjar. Berselang 4 hari komentar itu dibubuhkan, Ganjar Pranowo terpantau tidak membalas sapaan dari Gibran. Hak angket sementara Nasdem sama P3 itu tidak menyuarakan pada hak angket menjadi domainnya partai politik ya. Jadi saya kira tiap-tiap partai politik punya pertimbangan. Kami yang sedang menyelesaikan tugas di tim 01 ya bagiannya adalah menyiapkan hal teknis untuk perkara di Mahkamah Konstitusi nantinya. Kemudian mungkin bahan itu bisa digunakan sebagai bahan juga untuk memproses hak angket kalau diperlukan. Dan itu sepenuhnya merupakan domain partai politik. tapi bukan tidak solid ya antara mereka. Itu kan hubungan 3 partai, kami di luar itu. Pak, berarti bisa dipastikan 01 akan mengajukan gugatan ke MK ya, mungkin habis penetapan nanti. Yang jelas kan gini, kita memberi instruksi kepada seluruh saksi dari semua level untuk menyatakan menolak hasilnya. Itu artinya kan memang sikap kita akan menolak, kemudian menyampaikannya pada proses tersebut. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Bendahara Umum Partai Nasdem menyatakan upaya menggulirkan hak angket semestinya mendapat dukungan dari semua fraksi.
Bendahara umum dari Partai Nasdem, yakni Syahroni, itu mengatakan termasuk fraksi yang mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh Syahroni pada Rabu 6 Maret 2024 lalu. Diketahui saudara, Partai Golkar, Gerindra, dan PAN adalah anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Syahroni mengatakan bahwa hak angket termasuk untuk legitimasi kekuatan kemenangan dari hasil quick count yang dimenangkan oleh paslon 02. Syahroni mengatakan jika menolak justru itu menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan pilpres sewaktu-waktu terbukti. Dia menegaskan bahwa tujuan hak angket bukanlah untuk pemakzulan presiden sebagaimana yang dinarasikan beberapa waktu belakangan. Menurut Syahroni, hak angket murni bertujuan untuk menyelidiki berbagai polemik di masyarakat. Salah satunya mengenai pemilu yang harus dikonfirmasi kepada penyelenggara negara termasuk KPU hingga Bawaslu RI. Hal DPR memiliki hak istimewa hak angket. Ya, so what gitu. Ya kan nggak ada, kalau nggak ada apa-apa ya kenapa mesti worry? Jalan aja, go ahead. Dan semua partai pendukung yang memenangkan hasil quick count, kalau dia juga dukung hak angket, itu jempolan. Kenapa? Ya kalau nggak ada apa-apa ya ngapain mesti takut? Uang yang diangkat itu adalah terkait dengan hasil pemilu yang dinodai dengan banyak kali dinamika terjadi di masyarakat. Itu tujuannya. Tidak ada tujuan lari ke pemakzulan presiden segala, nggak ada. Wong ini untuk menyelidiki hal-hal terkait banyak problem di masyarakat yang perlu dilurusin melalui lembaga KPU, MK, Bawaslu itu jalan. Tapi DPR punya hak itu untuk melakukan. Kenapa nggak semua partai politik bersama-sama ikut di situ untuk meluruskan isu yang tentang negatif di masyarakat? Berarti partai fraksi di Nasdem di DPR ini semua sepakat untuk mengajukan hak angket itu ya? Enggak, kita mengajak mereka, partai yang menolak hak angket, yang mendukung 02 misalnya. Kenapa enggak? Ayo go ahead, orang untuk penyelidikan. Ini untuk legitimasi kekuatan kemenangan dari hasil quick count yang dimenangkan oleh paslon 02. Kalau enggak, bagus banget ini hak angket, keren ini. Wakil Ketua Umum atau Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menanggapi pernyataan Syahroni soal pendukung Prabowo Gibran bisa ikut hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Pihaknya menilai penggunaan hak angket tidak diperlukan. Ia juga menyinggung fungsi legislasi DPR masih harus dimaksimalkan. Tapi dikatakan oleh Habibur Rahman bahwa tim kemenangan nasional atau TKN Prabowo Gibran tidak akan menghalangi siapapun yang ingin mengajukan hak angket. Menurutnya, hal itu merupakan hak masing-masing partai politik. Kendati demikian, pihaknya mengingatkan bahwa sisa waktu jelang pengumuman perolehan penghitungan suara secara manual digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat saja. Salah satunya seperti mendiskusikan undang-undang yang tertunda hingga harus dibahas secara bersama-sama. Kemudian Habibur Rahman juga menegaskan bahwa Partai Gerindra tidak akan ikut menggulirkan hak angket. Bang Habib, tadi Bang Syahroni mengajak pendukung 02 gitu untuk ya udah mendukung hak angket aja gitu. Ya kenapa tidak kalau memang itu memperbaiki proses seperti itu? Ya kan sama aja, kami juga mengatakan bahwa nggak perlu kan, silakan saja. Tapi kalau untuk mendukung angket kan perlu administrasi. Ya administrasinya seperti apa? Mereka kan harus bikin semacam proposalnya, ya kan, lalu format tanda tangannya dan lain sebagainya. Silakan saja. Tapi kalau memang syarat prosedurnya itu 25 tanda tangan dan dia fraksi akan tetap punya kekuatan politik nggak, atau tergantung PDIP seperti yang tadi itu? Ya silakan saja. Silakan. Ya, kalau kami sih nggak akan menghalangi, itu hak masing-masing. Orang menyampaikan ya dari komunikasi yang banyak kami jalin ya seperti itu, bahwa ya udahlah sudah ada pemenangnya, apalagi sih ya soalkan banyak undang-undang yang belum kita bahas. Jadi kita fokus juga kan para perdata, undang-undang MK, macam-macam.
Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan instruksi, kan jadi teman-teman yang kemarin instruksi saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini, bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing, mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama, ya, yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya sepertinya teman-teman lebih banyak di daerah di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi. Tadi ada teman-teman lintas koalisi, lintas partai, saya menangkap semangat kawan-kawan ya. Ini boleh jadi subjektif, tapi yang saya katakan adalah bahwa ya kontestasi kan sudah usai dan ada pemilu Vox Populi suara rakyat, suara rakyat sudah memutuskan, lalu ada metode quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid ya, sehingga kalau soal hasil pemilu, proses pemilu sepertinya ya semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman. Ya sudahlah, sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan ya, hak angket misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing tadi mungkin bisa duain atau masing-masing komisi bisa undang disahkan gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket, tetapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Kita jangan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya dengan komunikasi interpersonal yang kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenangnya ya, kita hormati suara rakyat. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin tak menghadiri rapat paripurna DPR pada Senin 5 Maret silam. Tak hanya itu, Caimin pun disebut tidak memberikan instruksi apapun soal pengajuan hak angket. Selain tergabung menjadi oposisi, Caimin sendiri merupakan ketua umum dari PKB. Tentu saja sikap Cawapres nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya. Dikutip dari Tribunnews.com, anggota DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah memberikan penjelasan. Ia mengakui saat ini Caimin tidak memberikan instruksi untuk mengajukan hak angket. Namun Luluk mengatakan Caimin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen. Pihaknya menilai Caimin tidak pernah melarang anggotanya berbicara perihal hak angket. Sementara Luluk sendiri menjadi salah satu fraksi PKB yang mengutarakan pengajuan hak angket saat rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, Luluk mendukung DPR menggunakan hak angket untuk memastikan pemilu 2024 berjalan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ia menyebut pihaknya menerima banyak masukan dan aspirasi dari
berbagai pihak anggota DPR menggunakan hak angket. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meyakinkan bahwa Ketua Umum atau Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semangat menggulirkan hak angket DPR. Diketahui belakangan hak angket DPR tersebut hangat akan digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, Mahfud menyebut para ketua umum partai politik atau parpol pendukung paslon 3 sepakat untuk mendukung hak angket. Hal itu berdasarkan rapat yang digelar pada 15 Februari 2024 guna mengoreksi pemilu yang dinilai tidak benar. Bahkan Mahfud menyebut saat itu bukan hanya Megawati yang semangat dan setuju hak angket digulirkan, namun ada juga PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Mardiono. Adapun dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan mengoreksi pemilu 2024 dengan 3 cara. Pertama, melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedua, lewat jalur politik dengan menggulirkan hak angket di DPR oleh parpol pendukung paslon nomor 3. Dan yang ketiga, dari tekanan publik dan opini masyarakat. Adapun Mahfud juga menegaskan, tujuan hak angket bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, melainkan untuk mengeluarkan rekomendasi apakah terjadi pelanggaran undang-undang. PDIP menjadi salah satu partai yang lantang mengajukan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Bahkan hal tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret silam. Imbas pengajuan hak angket, kantor PDIP dipenuhi dengan karangan bunga. Dikutip dari Kompas.com, karangan bunga itu memenuhi area masuk kantor PDIP sejak Rabu 6 Maret. Adapun kantor PDIP terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Rata-rata karangan bunga itu berasal dari komunitas hingga masyarakat. Mayoritas karangan bunga itu berisi dukungan dan ajakan PDIP untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu. Bahkan tulisan dalam karangan bunga itu berisi dorongan PDIP menjadi partai oposisi seusai pemilu 2024. Tak sedikit pula karangan bunga itu ditujukan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Beberapa pihak menilai Megawati harus menjaga konstitusi dan demokrasi, sehingga mereka mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan mendukungnya. Terpantau beberapa pihak yang mengirimkan karangan bunga itu diantaranya seperti alumni ITB Revolusioner, Komunitas Utan Kayu, dan Gerakan untuk Nusantara. Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir. Meski begitu, anggota DPR dari fraksi PDIP Arya Bima tetap lantang hingga mendesak DPR menggunakan hak angket. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengungkapkan perkembangan soal pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 dari Partai Nasdem. Dijelaskan olehnya, sejauh ini Nasdem masih melakukan persiapan untuk ikut mengajukan hak angket tersebut. Kendati demikian, ia mengaku sudah ikut menandatangani hak angket. Saat ditemui awak media pada Rabu 6 Maret 2024 lalu, Sahroni juga mengatakan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket ke DPR meskipun PDIP tidak turut serta. Adapun diketahui Nasdem bersama PPP dikabarkan belum menentukan sikapnya di tengah seruan hak angket. Sebagaimana diketahui, partai politik koalisi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo seperti Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan PDI Perjuangan atau PDIP mengusulkan hak angket pemilu 2024. Sahroni menjelaskan hak angket tersebut murni bertujuan untuk menyelidiki berbagai polemik di masyarakat terkait pemilu yang harus dikonfirmasi kepada penyelenggara negara, termasuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU hingga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI. Partai Demokrat bilang bahwa kalau sebelum mengajukan hak angket ini coba dimunculkan dulu apa sih yang menjadi kecurangan. Kan nggak mungkin dimunculin sekarang. Semua lagi menyusun semua apa yang menjadi untuk mendasari hak angket itu maju. Yang ngapain dimunculin sekarang? Ya Demokrat si siapa kemarin dia ngomong tuh asal nyeblak aja. Dia juga anggota DPR, dia tahu. Kenapa nggak mesti takut? Yuk, nggak usah worry.
semua partai politik yang ada di DPR ini, kalau penyelidikan untuk melegitimate yang lebih baik dan transparan, why not? Terus masalahnya apa? Kalau itu baik, kenapa enggak? Masyarakat lebih senang. Kalau ini penyelidikannya terbuka di DPR, wah itu jempol kalau semuanya ikut dalam sertasi. Tapi Nasdem bakal ngajuin nggak sih Bang? Karena kan kita tahu dari koalisinya Anies Imin ini PKS dan PKB udah mengusulkan Nasdem dalam sesuai arahan Ketua Umum. Kemarin Pak Sugeng udah ngomong akan tetap mengajukan angket sekalipun PDIP nggak ikut. Nah itu Pak Sugeng kan sudah menyampaikan kemarin. Nah kita pengen jangankan hanya satu partai, semua partai yang ada di DPR ini sama-sama buat legitimasi yang kuat kepada publik bahwa DPR itu masih diharapkan oleh masyarakat atas kepentingan transparansi publik. Prosesnya udah sampai mana sih Bang di Nasdem Belum. ini? Katanya lagi mengumpulin tanda tangan atau gimana? Tapi komunikasi ada. Tapi Bang Saroni pribadi bakal tanda tanganin nggak? Kalau ada tanda tangan. udah. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengungkapkan perkembangan soal pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 dari Partai Nasdem. Dijelaskan olehnya, sejauh ini Nasdem masih melakukan persiapan untuk ikut mengajukan hak angket tersebut. Kendati demikian, ia mengaku sudah ikut menandatangani hak angket. Saat ditemui awak media pada Rabu 6 Maret 2024 lalu, Sahroni juga mengatakan bahwa Nasdem bakal mengajukan hak angket ke DPR meskipun PDIP tidak turut serta. Adapun diketahui Nasdem bersama PPP dikabarkan belum menentukan sikapnya di tengah seruan hak angket. Sebagaimana diketahui, partai politik koalisi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo seperti Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan PDI Perjuangan atau PDIP mengusulkan hak angket pemilu 2024. Sahroni menjelaskan hak angket tersebut murni bertujuan untuk menyelidiki berbagai polemik di masyarakat terkait pemilu yang harus dikonfirmasi kepada penyelenggara negara, termasuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU hingga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI. Partai Demokrat bilang bahwa kalau sebelum mengajukan hak angket ini coba dimunculkan dulu apa sih yang menjadi kecurangan. Kan nggak mungkin dimunculin sekarang. Semua lagi menyusun semua apa yang menjadi untuk mendasari hak angket itu maju. Ya ngapain dimunculin sekarang? Ya Demokrat si siapa kemarin dia ngomong tuh asal nyeblak aja. Wong dia juga anggota DPR kok dia tahu. Tapi Kenapa nggak mesti takut? Ya nggak usah worry. Semua partai politik yang ada di DPR ini, kalau penyelidikan untuk melegitimate yang lebih baik dan transparan, why not? Terus masalahnya apa? Kalau itu baik, kenapa enggak? Masyarakat lebih senang. Kalau ini penyelidikannya terbuka di DPR, wah itu jempol kalau semuanya ikut dalam sertasi. Tapi Nasdem bakal ngajuin nggak sih Bang? Karena kan kita tahu dari koalisinya Anies Imin ini PKS dan PKB udah mengusulkan dalam sesuai arahan Ketua Umum. Kemarin Pak Sugeng udah ngomong akan tetap mengajukan angket sekalipun PDIP nggak ikut. Nah itu Pak Sugeng kan sudah menyampaikan kemarin. Nah kita pengen jangankan hanya satu partai, semua partai yang ada di DPR ini sama-sama buat legitimasi yang kuat kepada publik bahwa DPR itu masih diharapkan oleh masyarakat atas kepentingan transparansi publik. Prosesnya udah sampai mana sih Bang di Nasdem Belum. ini? Katanya lagi mengumpulin tanda tangan atau gimana? Tapi komunikasi ada. Tapi Bang Saroni pribadi bakal tanda tanganin nggak? Kalau ada tanda tangan. udah. Dalam polemik hak angket DPR, pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Indonesia, Jojo Rohi menilai Presiden Jokowi tak akan diam. Menurutnya pasti ada operasi senyap yang sudah dilakukan Jokowi untuk menghancurkan koalisi pasangan calon atau paslon 01 dan 03. Sementara itu, analis dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia, Arifki Caniago juga berkomentar soal hak angket. Ia berkomentar soal fraksi sejumlah partai politik atau parpol di DPR RI yang mengusulkan hak angket saat rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13.
Dilansir tribunnews.com pada Kamis 7 Maret 2024, menurut Arifki, hak angket yang diusulkan oleh PKS, PKB, dan PDIP berpotensi rungkat sebelum akad. Meskipun jumlah anggota DPR dari Partai Koalisi 01 dan 03 lebih dominan dibanding partai-partai di Koalisi 02, ia menyebut dari rapat paripurna tersebut terbaca, P3 dan Nasdem tidak terbuka menyatakan sikapnya. Ia menilai bahwa P3 dan Nasdem punya pertimbangan untuk ikut hak angket. P3 ia nilai masih berjuang untuk memastikan lolos parlemen di Pileg 2024. Sedangkan Nasdem ia sebut sepertinya masih menunggu langkah PDIP soal menggulirkan hak angket. Sejak awal, Arifki memahami usulan hak angket ini memang terkesan seperti gertakan ketimbang langkah serius. Ia juga menilai hak angket ini terbaca menjadi ruang negosiasi dari parpol pendukung 01 dan 03 untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya, bagi parpol selain PDIP, memutuskan untuk oposisi dari awal tentu menjadi keputusan yang berat. Cawapres Gibran Rakabuming Raka meninggalkan komentar di media sosial Ganjar Pranowo. Namun komentar tersebut tak mendapat respon dari mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Dikutip dari Tribun Jateng, Gibran menyapa Ganjar Pranowo melalui kolom komentar. Adapun Ganjar mengunggah momen kebersamaannya dengan keluarga Cak Nur di akun Instagram. Postingan tersebut diunggah pada Minggu 3 Maret 2024 silam. Dalam kolom captionnya, Ganjar menuliskan bahwa pertemuan tidak mengenal lelaki maupun perempuan. Baginya semua orang memiliki tanggung jawab untuk perbaikan kehidupan. Oleh sebab itu, ia berterima kasih kepada istri Cak Nur, yakni Omi Nurkolis Majid yang disebut Ganjar telah memberikan semangat serta inspirasi. Lantas Gibran pun meninggalkan komentar dengan mendoakan kesehatan Ganjar Pranowo. Adapun komentar itu dibubuhkan hanya berselang 2 jam dari unggahan Ganjar. Berselang 4 hari komentar itu dibubuhkan, Ganjar Pranowo terpantau tidak membalas sapaan dari Gibran. Hak angket sementara Nasdem sama P3 itu tidak menyuarakan pada hak angket menjadi domainnya partai politik ya. Jadi saya kira tiap-tiap partai politik punya pertimbangan. Kami yang sedang menyelesaikan tugas di tim 01 ya bagiannya adalah menyiapkan hal teknis untuk perkara di Mahkamah Konstitusi nantinya. Kemudian mungkin bahan itu bisa digunakan sebagai bahan juga untuk memproses hak angket kalau diperlukan. Dan itu sepenuhnya merupakan domain partai politik. tapi bukan tidak solid ya antara mereka. Itu kan hubungan 3 partai, kami di luar itu. Pak, berarti bisa dipastikan 01 akan mengajukan gugatan ke MK ya, mungkin habis penetapan nanti. Yang jelas kan gini, kita memberi instruksi kepada seluruh saksi di semua level untuk menyatakan menolak hasilnya. Itu artinya kan memang sikap kita akan menolak, kemudian menyampaikannya pada proses prosedur. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Bendahara Umum Partai Nasdem menyatakan upaya menggulirkan hak angket semestinya mendapat dukungan dari semua fraksi. Bendahara Umum dari Partai Nasdem, yakni Syahroni, itu mengatakan termasuk fraksi yang mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh Syahroni pada Rabu 6 Maret 2024 lalu. Diketahui saudara, Partai Golkar, Gerindra, dan PAN adalah anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Syahroni mengatakan bahwa hak angket termasuk untuk legitimasi kekuatan kemenangan dari hasil quick count yang dimenangkan oleh paslon 02. Syahroni mengatakan jika menolak justru itu menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan pilpres sewaktu-waktu terbukti. Dia menegaskan bahwa tujuan hak angket bukanlah untuk pemakzulan presiden sebagaimana yang dinarasikan beberapa waktu belakangan. Menurut Syahroni, hak angket murni bertujuan untuk menyelidiki berbagai polemik di masyarakat,
Salah satunya mengenai pemilu yang harus dikonfirmasi kepada penyelenggara negara termasuk KPU hingga Bawaslu RI. Hal DPR memiliki hak istimewa hak angket. Ya, so what gitu. Ya kan nggak ada, kalau nggak ada apa-apa ya kenapa mesti worry. Jalan aja, go ahead. Dan semua partai pendukung yang memenangkan hasil quick count, kalau dia juga dukung hak angket, itu jempolan. Kenapa? Ya kalau nggak ada apa-apa ya ngapain mesti takut. Uang yang diangkat itu adalah terkait dengan hasil pemilu yang dinodai dengan banyak kali dinamika terjadi di masyarakat. Itu tujuannya. Tidak ada tujuan lari ke pemakzulan presiden segala, nggak ada. Uang ini untuk menyelidiki hal-hal terkait banyak problem di masyarakat yang perlu dilurusin melalui lembaga KPU, MK, Bawaslu, itu jalan. Tapi DPR punya hak itu untuk melakukan. Kenapa nggak semua partai politik bersama-sama ikut di situ untuk meluruskan isu yang tentang negatif di masyarakat? Berarti partai fraksi di Nasdem di DPR ini semua sepakat untuk mengajukan hak angket itu ya? Enggak, kita mengajak mereka, partai yang menolak hak angket, yang mendukung 02 misalnya. Kenapa enggak? Ayo go ahead, orang untuk penyelidikan. Ini untuk legitimasi kekuatan kemenangan dari hasil quick count yang dimenangkan oleh paslon 02. Kalau enggak, bagus banget ini hak angket, keren ini. Wakil Ketua Umum atau Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman menanggapi pernyataan Sahroni soal pendukung Prabowo Gibran bisa ikut hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Pihaknya menilai penggunaan hak angket tidak diperlukan. Ia juga menyinggung fungsi legislasi DPR masih harus dimaksimalkan. Tapi dikatakan oleh Habibur Rahman bahwa Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran tidak akan menghalangi siapapun yang ingin mengajukan hak angket. Menurutnya, hal itu merupakan hak masing-masing partai politik. Kendati demikian, pihaknya mengingatkan bahwa sisa waktu jelang pengumuman perolehan penghitungan suara secara manual digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat saja. Salah satunya seperti mendiskusikan undang-undang yang tertunda hingga harus dibahas secara bersama-sama. Kemudian Habibur Rahman juga menegaskan bahwa Partai Gerindra tidak akan ikut menggulirkan hak angket. Habib tadi Bang Sahroni mengajak pendukung 02 gitu untuk ya udah mendukung hak angket aja gitu. Ya kenapa tidak kalau memang itu memperbaiki proses pemilu? Ya kan sama aja, kami juga mengatakan bahwa nggak perlu kan, silakan saja. Tapi kalau untuk mendukung angket kan perlu administrasi. Ya administrasinya seperti apa? Mereka kan harus bikin semacam proposalnya, ya kan, lalu format tanda tangannya dan lain sebagainya. Silakan saja. Tapi kalau memang syarat prosedurnya itu 25 tanda tangan dan dia posisi akan tetap punya kekuatan politik nggak, atau tergantung PDIP seperti yang tadi itu? Ya silakan saja. Ya, kalau kami sih nggak akan menghalangi, itu hak masing-masing. Orang menyampaikan ya dari komunikasi yang banyak kami jalin ya seperti itu, bahwa ya udahlah itu ada pemenangnya, apalagi sih ya soalkan banyak undang-undang yang belum kita bahas, jadi kita fokus juga kan Karawang, Perdata, undang-undang MK, macam-macam. Waketum Gerindra Habibur Rahman menilai sebagian besar anggota DPR tidak mendorong adanya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai mayoritas anggota Dewan menganggap pemilu 2024 sudah berakhir dan hasilnya harus dihormati. Habibur Rahman mengatakan para legislator juga terbelah soal rencana hak angket untuk alasan perbaikan agar tidak ada lagi kekacauan pada pemilu berikutnya. Menurutnya tidak sedikit yang berpendapat bahwa sisa 8 bulan masa jabatan anggota DPR difokuskan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang menumpuk. Selain itu, Habibur Rahman menilai belum ada keseriusan di antara anggota DPR untuk menggulirkan hak angket. Hal itulah yang dilihat dari tidak adanya anggota DPR yang berkeliling menawarkan rencana hak angket agar didukung oleh anggota dewan lainnya. Diajukan juga bukan dengan cara melakukan interupsi, kan? Jadi teman-teman yang kemarin interupsi itu saya pikir cuma saling menanggapi saja, ya.
kemudian kalau teman-teman lihat hari ini bagian besar teman-teman juga bertempur di dapil masing-masing mengamankan suara pilpres maupun pileg terutama ya yang belum memasuki rekapitulasi tingkat provinsi. Rata-rata kan finalnya karena di dapil itu finalnya di provinsi. Ya. Karena kan biasanya satu dapil itu beberapa kabupaten atau satu provinsi. Jadi sampai tanggal 20 ya sepertinya teman-teman lebih banyak di daerah di provinsi masing-masing. Kemudian juga saya sih melakukan banyak komunikasi. Jadi ada teman-teman di koalisi lintas partai, saya menangkap semangat kawan-kawan ya. Ini boleh jadi subjektif, tapi saya adalah bahwa ya kontestasi kan sudah usai dan ada pemilu Vox Populi Buffet, suara rakyat, suara kurang rakyat sudah memutuskan. Lalu ada metode yang quick count yang banyak orang percaya itu sangat valid ya, sehingga kalau soal hasil pemilu, proses pemilu sepertinya ya semangat teman-teman menghormati sebagian besar teman-teman ya sudahlah sudah pemilu, sudah ada pemenangnya, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal teks perbaikan ya, tak akan misalnya perbaikan agar pemilu yang akan datang lebih baik lagi, ya ada yang berpendapat oke, ada yang berpendapat belum diperlukan saat ini. Kenapa? Sisa waktu 8 bulan itu alangkah baiknya digunakan untuk hal yang lebih produktif dalam konteks melayani rakyat, misalnya pengesahan undang-undang yang tertinggal 8 bulan ini kan bisa masing-masing tadi mungkin bisa dua ini atau masing-masing komisi bisa undang disahkan gitu kan, atau dalam konteks pengawasan ya mungkin bisa lebih maksimal. Jadi bisa saja nggak perlu angket tapi dibahas di rapat-rapat bidang pengawasan. Komisi 2 misalnya rapat dengan KPU Bawaslu, kami rapat dengan aparat penegak hukum. Maka jangan aspirasi masyarakat soal dugaan-dugaan kecurangan bisa disampaikan. Jadi semangat yang saya dapat ya komunikasi interpersonal ya kawan-kawan kurang lebih seperti itu. Pemilu ini sudah ada pemenangnya ya.